Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengulas tentang salah satu permintaan sahabat bediler tentang, Bang, tolong dong dibahas tentang bahwa angin ketika tidak stabil pada senapan akan menciptakan akurasi yang ngacak. Apakah benar seperti itu, Bang? Jika angin tidak stabil, apakah akan mempengaruhi terhadap akurasi senapan angin? Itu permintaan salah satu sahabat bediler. Maka sekarang kita akan bahas sahabat, dari jalur angin sampai ke pengeluaran angin, dan apakah juga akan ada pengaruhnya terhadap akurasi senapan kita. Saya akan mengambil sampel tetap di senapan uklik, walaupun kadang-kadang dikritisi oleh teman-teman, Bang, yang dibahas kok uklik, kok ketika hunting kok selalu pakai PCP. Maaf, saya kalau hunting bukan pas selalu pakai PCP, tapi kalau saya hunting saya akan milih senapan saya yang mana yang jarang dipakai. Oh, ini jarang dipakai, saya pilih. Oh, ini jarang dipakai, saya bawa. Pokoknya yang jarang dipakai itu yang saya gunakan. Kenapa? Kasihan, karena saking banyaknya senapan yang saya miliki, kalau ada yang tidak saya sentuh, kasihanlah. Harus adil kan kalau memiliki senapan yang banyak itu sahabat. Baik, sekarang kita akan bahas dari uklik. Nanti mungkin juga akan saya jelaskan dari PCP juga sama. Oke, ayo kita bahas satu persatu. Baik sahabat, dari senapan uklik, alur angin itu kita akan bahas dari alur angin dulu. Alur angin itu sahabat, yang pertama akan masuk dari lubang hisap udara. Di bawah di sini sahabat ada lubang hisap udara yang kemudian ditekan oleh klep pompa angin itu untuk masuk ke dalam tabung. Nah, di dalam sini ada tabung yang di mana tabung ini dibuat serapat mungkin agar tidak tercipta kebocoran dari beberapa o-ring atau seal o-ring di sini, di luar tabung, di dalam tabung dan sebagainya. Dan angin itu ditahan agar tidak bocor. Kemudian dari tabung di sini, maka selanjutnya ketika trigger ini ditekan, maka angin atau kunci tabung itu yang disebut dengan aspentil akan mundur, maka angin yang ada di dalam tabung itu akan naik menuju chamber. Dan ketika chamber kemudian dibelokkan lagi dari chamber itu ke laras. Nah, bisa dipahami sahabat, itu adalah alur angin pada uklik. Dari struktur jalur angin tersebut ya, ada karetnya semua, ada sealnya semua. Dari klep, tabung, aspentil ada sealnya semua. Dari di posisi beloknya angin di belakang ini ada trigger, ada trigger, ada grendel, di grendelnya juga ada seal o-ringnya. Kalau grendel yang tanpa seal o-ring seperti pada PCP biasanya ada grendel tanpa seal o-ring, biasanya pada larasnya sahabat, pada bagian belakang laras di dalam itu ada o-ringnya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kebocoran angin hingga menuju laras. Seperti itu. Itu jalur angin dulu. Jadi nanti saya sudah bahas di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk memprediksi kebocoran pada senapan angin terutama uklik di bagian mana jika ciri-cirinya seperti ini, umpamanya seperti itu. Baik, akurasi senapan angin itu sahabat, jawabannya apakah benar akurasi senapan angin itu akan berpengaruh apabila angin tidak stabil? Jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah benar sahabat. Sehingga pak itu, ataupun klep ataupun o-ring itu tidak boleh ada yang bocor.
agar jumlah keluarnya angin yang mendorong mimis itu sama setiap tembakan. Sama setiap tembakan, sehingga tekanan yang dihasilkan oleh angin itu untuk mendorong mimis sama nilainya. Lalu gimana caranya bang untuk mengetahui? Maka modalnya sahabat ya harus dites menggunakan kronometer. Caranya, apakah nilai FPS-nya, kecepatan laju mimisnya itu sama setiap tembakan? Karena kalau tidak sama sahabat, maka akurasinya pasti akan berubah, baik turun atau naik. Bukan ke samping. Lah, kalau ke samping gimana bang? Nah, ke samping ini urusan lain sahabat, urusan faktor lain. Tapi kalau masalah angin, ini tekanannya besar atau kecil, maka naik atau turun memesnya, gitu. Naik atau turun. Kalau umpamanya naik turun sahabat memes kalian, berarti ada ketidakstabilan pada tekanan angin. Begitupun pada PCP sahabat. Kalau PCP itu tidak menggunakan regulator PCP-nya, maka dari tabung itu langsung masuk ke dalam pengolahan angin, yaitu ke hammer. Maka setiap sekian tekanan hammer itu dibuka langsung ngambil dari tabung, maka ketika tekanan pada tabung senapan itu berubah, maka akurasinya juga akan berubah, akan naik atau turun. Kalau tekanan udaranya dalam tabung itu enggak sama. Begitupun pada uklik sahabat. Makanya kalau pada uklik itu, berapa jumlah yang Anda gunakan dalam memompa, berarti itulah tekanan angin yang biasa Anda gunakan. Untuk zeroing kita menggunakan pompa 5 bawahnya. Ternyata ketika hunting Anda menggunakan pompa 6, 7, 4, 6, 5, 6, 7, 4, gak sama setiap pompanya, maka tentu saja akurasinya gak sama. Kenapa? Karena menghasilkan tekanan angin yang berbeda pada setiap tembakan. Seperti itu. Benar, akan berpengaruh, sehingga tidak boleh ada kebocoran sedikit pun pada senapan ini. Akurasinya, bang, saya punya bocor ya bang, sedikit bang pada grendel bawahnya bocor sedikit, tapi ketika hunting selalu dapat bang. Gini sahabat, dalam jarak dekat jika kebocorannya itu sedikit, itu kadang-kadang turunnya itu ya sedikit juga. Kalau jarak dekat ya nggak akan pengaruh, naiknya cuma sedikit karena dalam jarak dekat. Tapi kalau jarak jauh sahabat, maka tentu saja akan berbeda. Nilai akurasinya sangat-sangat berbeda walaupun kebocorannya sedikit. Tapi kalau hunting jarak dekat, ya kebocoran sedikit itu kadang-kadang nggak akan kita rasakan karena perbedaannya cuma sedikit juga. Seperti itu. Oke. Jadi kalau umpamanya senapan kalian ternyata sudah ada kebocorannya, ada kebocoran pada senapan kalian, akurasinya naik turun, maka cek aja mungkin ada kebocoran pada senapan kalian. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya bang, tapi akurasi saya itu bang ke kanan dan ke kiri, oh itu pembahasan lain sahabat. Bisa saja karena larasnya yang bermasalah, bisa saja karena teleskopnya yang bermasalah, bisa saja dan sebagainya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap akurasi senapan. Saya sudah pernah membahasnya sahabat, 7 penyebab akurasi senapan ngacak. Bisa sahabat lihat di beberapa video yang telah saya bahas. Mungkin itu saja informasi sederhana yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, mohon diperbaiki di kolom komentar. Oke, tolong dukungannya untuk di like, di subscribe, dan juga kasih komentar yang positif, dan juga bisa di share kepada teman-teman kalian apabila sangat-sangat membantu agar kita sama-sama mendapatkan pertemanan yang sangat-sangat luas. Oke, karena intinya sahabat, dalam dunia berdealer bukan target yang nomor 1, tapi nilai persahabatan. Maka kalau umpamanya ada berdealer yang hanya hunting sendirian, belusukan kemana-mana, mungkin dia gila. Tapi kalau berdealer biasanya sahabat akan tetap mencari
teman-teman sesama buildernya untuk ngumpul bersama, sesama hobi dan sebagainya. Nilai kebersamaan kita harus pupuk dengan baik. Kalau hunting itu urusan nomor sekian. Karena kalau umpamanya Anda hanya butuh daging, maka di pasar banyak. Kalau Anda hanya membutuhkan kesenangan, lihat YouTube, lihat apa, banyak kesenangan. Tapi kalau umpamanya kita ngumpul dengan teman-teman sehobi, luar biasa, hutang rasanya hilang. Walaupun ketika pulang ke rumah hutangnya numpuk. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.